kasih sayang Allah yang dibagi-bagi di muka bumi ini. Sekian miliar memanfaatkan rahmat itu, menikmati rahmat itu, sehingga anak menikmati kasih sayangnya orang tuanya, sekalipun ada orang tua yang membuang anaknya. Tapi itu hanya kasus, bukan orang tua yang normal. Biasanya yang tidak normal, karena mungkin malu ada anaknya sehingga dibuang itu anak. Itu kan tidak normal. Tapi yang melahirkan normal, pasti Allah menitipkan rasa rahmat itu kepada orang tua, sampai rela tidak tidur untuk menjaga anaknya supaya tidak menangis malam hari. Itu alami, natural. Begitu juga anak kepada orang tua. Anak kepada orang tua mencintai orang tuanya, menyayangi orang tuanya. Itu sesuatu yang alami yang Allah titipkan pada jiwanya anak itu, agar dia mencintai orang tuanya, ayah ibunya. Sekalipun banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya, dan mungkin lebih banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya daripada orang tua yang membenci anaknya. Banyak, lebih banyak persentasenya anak yang mengabaikan orang tuanya, ya lebih banyak persentasenya daripada orang tua yang mengabaikan anaknya. Karena secara alami biasanya orang tua itu sangat mendalam cintanya kepada anaknya, biasanya. Nah, supaya ini tidak terjadi ketimpangan, maka jangan sampai rasa cinta sama dengan cinta orang tua yang dititipkan kepada anaknya itu hilang. Rasa cinta anak kepada orang tuanya jangan sampai itu hilang. Maka Allah wajibkan, Allah perintahkan kepada anak untuk merawat orang tuanya. Jadi bisa saja ada anak yang merawat orang tuanya tapi tidak sama cara merawat anaknya, tidak sama. Sekalipun banyak juga anak yang merawat orang tuanya karena takut dosa. Jadi beda itu kan. Merawat orang tua karena takut dosa, merawat anak karena cinta kepada anak. Nah, itu sudah beda. Jadi jangan sampai rasa cinta itu hilang. Maka ajaran Al-Quran, hadis Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kepada anak untuk merawat dan menjaga orang tuanya. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan mensyirikatkan, mensekutukan dengannya sesuatu pun, dan kepada orang tua berlaku ihsan. Berlaku ihsan. Kalau kita lihat redaksi Al-Quran, Allah menggunakan kata-kata bi, bukan wa'ala. Al-Quran tidak mengatakan wa'alal walidaini ihsana, tapi Al-Quran mengatakan wabi walidaini ihsana. Beda itu.
Kalau ala bisa jarak jauh. Kita berbakti kepada orang tua bisa jarak jauh. Tapi kalau bi harus dekat. Baktinya itu harus dekat. Bukan hanya dekat hati tapi dekat fisik. Makanya biasa kita dengarkan Guru Tasanusi memberikan contoh. Taruhlah misalnya ada anak yang bernama Jupri. Tidak ada Pak Jupri sini, tidak ada Jupri. Ya, misalnya Jupri. Disampaikan kepadanya bahwa ibumu sakit di Bulukumba. Ya, ibumu sakit di Bulukumba. Dia ada di Makassar. Maka kalau wa alal walidaini ihsana, maka Jufri tinggal mengirim obat penurun tekanan darah tinggi, dikirim kepada ibunya Indo Upe di Bulukumba, kepada yang terhormat ibunda Indo Upe. Ya, ini kita minum obat supaya sembuh. Al-Quran tidak mengatakan begitu. Al-Quran mengatakan wabil walidaini ihsana. Ketika Jupri mendengarkan ibunya sakit di Bulukumba, maka dia tinggalkan pekerjaannya di Makassar untuk pergi ke Bulukumba. Karena hadirnya Jupri di samping ibunya itu jadi obat ibunya. Lebih menjadi obat kehadirannya anaknya daripada obat yang dikirim anaknya. Nah, itu artinya wabil walidaini ihsan. Itu bahasanya Al-Quran. Jadi seharusnya rumah yang baik adalah rumah yang didiami oleh 3 generasi. Generasi kakek nenek, generasi ayah yang menjadi anak dari kakek, kemudian generasi anak yang menjadi cucu dari kakek. Jadi generasi anak dari ayah, generasi anak dari kakek. Jadi 3 generasi seharusnya. Yang kadang-kadang ada di negara tertentu, kalau sudah tua ayah ibunya tidak tahu mau dikemanakan sehingga harus dititip di panti jompo. Itu masih mending. Kadang-kadang ada yang dibuang di hutan, jadi biar dimakan binatang buas lalu tidak ada jejaknya, karena sudah tidak bisa lagi dirawat. Ada juga dititip di rumah sakit untuk disuntik mati, itu nasib ya, karena ini sudah tua rentan, tidak tahu mau bikin apa, ditemani juga ngobrol tidak jambung ya, sering saja buang air yang tidak beres. Samalah dengan anak-anak, jadi kembali ke anak-anak, karena Al-Quran memang mengatakan waman nu'ammirhu nunakishu bil khalq. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan model ciptaannya. Jadi yang tua kembali menjadi anak-anak. Makanya cara bicaranya juga seperti anak-anak, cara buang airnya juga seperti anak-anak. Daripada menyusahkan misalnya di rumah, maka biasa ada dia titip orang tuanya di rumah sakit untuk disuntik mati ya, daripada tersiksa katanya. Tapi ternyata informasi di Makassar ini ya, ini sudah terjadi juga begini. Jadi anak membuang orang tuanya, sudah terjadi. Pak Wali Kota pernah sampaikan, ada di Makassar ini karena sudah tua orang tuanya, susah juga dirawat, maka dia bawa itu orang tuanya di daerah jauh, di Palopo. Dia bawa ke Palopo, dia simpan saya di situ. Coba yang tidak ada KTP, tidak ada apa. Bayangkan, ini sudah terjadi di Makassar. Ya, dia bawa dia simpan itu orang tuanya di daerah jauh. Oh, kemudian ya dia tinggalkan. Berarti sudah membuang. Ya. Nah, supaya ini tidak terjadi, maka Al-Quran hadir memerintahkan kepada
umat manusia untuk menjaga dan merawat kedua orang tuanya. Itulah disebutkan dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana. Ada lagi ayat dalam surah Al-Isra menyebutkan fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Bagaimana caranya Al-Quran kita menjaga adat bicara kepada ayah ibu yang sudah tua. Bukan hanya yang sudah tua, ayah ibu kita, orang tua kita. Al-Quran memerintahkan jangan berkata ah. Jangan berkata ah, apalagi membentaknya. Dan katakan, bicara kepada mereka dengan bicara yang baik, yang mulia. Qul lahuma qawlan karima. Bicara yang mulia, yang berakhlak, yang enak didengar. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Wakhfid lahuma, rendahkan. Wakhfid lahuma, di hadapan keduanya, minadzulli. Minadzulli itu artinya kehinaanmu. Jadi sekalipun Pak Camat anaknya, camatnya jangan dibawa ke depan orang tua. Itu maksudnya. Wakhfid lahuma janahadzulli. Kalau dia wali kota, jangan bawa wali kotanya ke depan orang tua. Kalau dia presiden, jangan bawa jabatannya di hadapan keduanya. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Karena didasari pada kasih sayang, pada rasa cinta. Ya, itu luar biasa ajaran Islam. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Ada ulama besar ketika mengadakan pengajian seperti ini, dia tahu di situ ada orang tuanya yang hadir. Maka tadinya dia berada pada posisi di atas, pada tempat tribun yang tinggi. Lalu kemudian dia lihat, dia harus turun. Ya, tidak boleh mengatasi. Ya, harus lebih di bawah, selangkah. Kalau begitu, bukan hanya suara yang direndahkan, tapi juga badan. Jadi suara anak yang ideal itu tidak melampaui volume suara orang tua. Itu luar biasanya agama Islam. Bagaimana mengajarkan kepada kita qaulan karima. Jadi selepel lebih di bawah, baik fisik, posisi maupun suara. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakan kepada keduanya dengan doa, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi selalu doakan, apakah itu hidup atau meninggal, apalagi meninggal. Jadi sebenarnya tidak ada bedanya dalam hal berdoa, apakah orang tua masih hidup ataupun sudah meninggal. Anak yang baik adalah anak yang selalu mendoakan, titip doanya setelah melaksanakan sholat. Jadi idealnya doa Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu 5 kali dibaca. 5 kali dibaca. Ya. Itu idealnya. Kalau ada anak yang mendoakan orang tuanya atau membesuk orang tuanya atau mengunjungi orang tuanya sekali 1 tahun, nanti hari ibu, tanggal berapa itu hari ibu? Baru berapa hari yang lalu kan, tanggal 22 bulan 12. Nanti tanggal 22 bulan 12 itu bukan anak namanya,
Ya, anak meleperu. Ya. Makanya kalau mereka memperingati hari ibu, boleh jadi hari ibunya itu mengenang ibunya, mengingat ibunya, mendoakan ibunya, memperhatikan ibunya sekali 1 tahun. Tapi kalau kita dalam Islam 5 kali sehari, ya, 5 kali sehari mengenangnya, mengingatnya, dan senantiasa ya menjaganya. Nah, itulah yang diajarkan kita kepada umat manusia ini dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi ditanya, "Man ahaqqu bisuhbati?" Ya, man ahaqqu, siapa yang paling berhak ya untuk saya muliakan? Apa kata Rasulullah? Ummuka, ibumu. Tsumma man? Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kedua ni roh. Tsumma man? Pada siapa lagi Rasulullah? Ummuka, ibumu. Tsumma man? Siapa lagi ya Rasulullah? Abaka, abuka, bapakmu. Jadi 3 kali disebutkan ibu, baru disebutkan ayah. Ada ulama mengatakan maka posisi ibu 3 derajat lebih tinggi daripada posisinya ayah. Ulama menjelaskan bahwa kenapa 3 derajat? Karena ada 3 yang dilakukan oleh ibu tidak dilakukan oleh ayah. Ibu yang mengandung, di mana-mana kita dibawa, beratnya janinnya 4 kilo 4 kilo dibawa kemana-mana selama 9 bulan. Coba kita beda 4 kilo, 2 kilo, jamin 4 kilo, 1 kilo mau kita bawa kelapa di mana-mana. Ya, 1 biji mau kelapa kita bawa. Coba-coba itu. Ya. Tidak bisa. Yang bisa begitu ibu perempuan. Ya. Itu yang pertama, yang tidak dilakukan oleh ayah. Yang kedua kata ulama, ibu itu melahirkan. Ayah hanya menunggu di luar merokok. Kadang-kadang di warkop menunggu. Ya, nanti ada telepon, lahir Mianata, baru pergi rumah sakit. Ya, tapi ibu di dalam yang memperjuangkan antara mati dengan hidup untuk bisa melahirkan anaknya. Itu yang kedua, yang tidak dilakukan oleh sang ayah. Apalagi yang ketiga, menyusui selama 2 tahun atau beberapa bulan. Nah, ini kegiatan yang dilakukan oleh ibu yang tidak dilakukan oleh ayah. Jadi seorang ibu mendapatkan posisi 3 derajat dibanding ayah karena memang jasa-jasanya yang luar biasa kepada putra-putrinya. Pernah suatu hari ada sahabat yang menggendong ibunya dari Yaman menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji sampai selesai. Ini perjalanan Yaman ke Mekah itu 2 hari 2 malam kalau naik onta. Ini digendong ini. Kalau naik pesawat 2 jam. Jadi kira-kira jaraknya antara Jakarta dengan Makassar. Ya. Dia gendong ibunya pergi haji. Keliling 1
sampai selesai tawaf sa'i, lalu menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya berbakti kepada ibu saya. Kira-kira dosa-dosa saya bisa enggak diampuni dengan bakti saya itu? Apa kata Rasulullah? Setetes saja air susunya itu belum terbalas. Kau 2 hari gendong, ya, sampai selesai haji, hanya 1 tetes belum sebanding. Itu baru 1 tetes, belum yang lain-lain, ya, belum yang lain-lain. Sampai berjenggot, berkumis masih dikasih makan, ya. Karena itu, inilah keistimewaannya perempuan, inilah keistimewaannya ibu. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi juga menyebutkan, kata Allah berfirman, Anar Rahim, saya ini Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wa khalaqtur rahim, saya yang menciptakan rahim. Wa syaqaqtu laha isman min ismi, saya meminjamkan nama saya itu kepada satu tempat rahim di mana manusia berada selama 9 bulan. Jadi rahim perempuan itu pinjaman dari nama Allah, makanya dinamakan rahim. Rahim itu nama Allah, diambil dari namanya Allah, lalu dipinjamkan pada satu tempat di mana kita berada di tempat itu selama 9 bulan. Sehingga dari istilah itu lahir istilah silaturahim. Silaturahim artinya menjaga hubungan tali kasih. Maka orang yang menjaga hubungan silaturahim adalah orang yang sesungguhnya mengamalkan nilai-nilai dari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, yaitu rahim. Nah, inilah yang dimiliki oleh ibu, ya. Jadi silaturahim artinya jalinan kasih sayang. Dari situlah kita membangun hubungan. Maka Nabi mengatakan, tahadu tahabu, kalau mau wujudkan jalinan kasih sayang, ibu yang bikin barongko kirim-kirim juga ke Pak Imam. Nah, Nabi perintahkan tahadu tahabu, saling menghadiahi agar muncul kasih sayang. Jadi kalau ada yang bisa hadiah-hadiah, itu sebagai bentuk jalinan silaturahim. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, perempuan atau seorang ibu ini punya peranan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan ibu, bahasa Arabnya ummun. Biasa kita bilang ummi, ya, ummi, ummun, ya. Ummun itu artinya sumber, ya, sumber. Maksudnya sumber apa? Sumber ketenangan. Makanya kalau kita lihat biasa anak-anak kecil kalau menangis, sudah dikasih permen, dikasih mainan, dikasih makanan, masih saja menangis. Nanti lihat ibunya baru berhenti menangis. Kenapa? Karena ibunya adalah sumber ketenangannya.
Yang lain-lain itu kalau sudah ada ibunya di sampingnya, baru dia cari mainan. Itu anak yang belum ada virus-virus yang lain. Tapi kalau sudah ada virus HP, lebih utama itu HP daripada ibunya. Kalau sudah ada virus. Tapi kalau masih lugu anak itu, belum terkontaminasi dengan yang lain-lain, ibunya itu nomor satu. Nah, dikasih permen, dikasih, ibunya dulu yang dilihat, cari. Nanti kalau sudah tahu ibunya ada di mana, baru cari mainan. Itulah artinya ummun, ibu, sumber kenikmatan untuk dipandang. Jadi anak yang memandang ibunya merasa tenang berada di dekat ibunya, itu artinya ummun. Dari kata ummun ini lahir istilah imam. Imam itu artinya pemimpin. Artinya menjadi pemimpin yang baik itu tergantung dari didikan seorang ibu. Menjadi generasi yang baik sangat ditentukan oleh seorang ibu. Jangan harap anak-anak kita bisa belajar dengan baik, beribadah dengan baik, berakhlak dengan baik, kalau dalam keluarganya itu tidak ada contoh. Dan contoh yang pertama dilihat anak itu ibu. Makanya Nabi riwayat mengatakan, al-ummu madrasatul ula, al-madrasatul ula, ibu adalah sekolah pertama yang dilihat, yang dijadikan contoh dari anak. Kalau ada ibu, ayah sudah azan maghrib masih tinggal di luar duduk-duduk, maka pasti anaknya keliaran keluar kemana-mana. Ya, jangan harap anaknya mau salat maghrib kalau bapak ibunya itu masih di luar rumah ngobrol tidak jelas. Pasti anaknya juga. Andai misalnya ada anak, ya, orang tuanya salat maghrib misalnya, waktu maghrib orang tuanya masih keluyuran di luar, masih duduk-duduk merokok santai, masih ngerumpi ibunya di luar. Ya, kan biasa itu ada rumah, pokoknya di luar saja tinggal. Karena di dalam itu Tommy kamarnya, itu Tommy dapurnya kodong, itu Tommy ruang tamunya, itu Tommy. Ya, makanya lebih banyak tinggal di luar misalnya. Waktu maghrib masih tinggal di luar. Biasanya anaknya juga keluyuran. Tapi kalau ada anak berbeda dengan orang tuanya, ini anak luar biasa namanya. Jadi anak-anak yang bersifat orang tua. Kalau anak-anak bersifat anak-anak itu biasa, Pak. Jadi kalau ada anak-anak lari-lari di masjid, jangan mikir marah, karena biasa gitu. Anak-anak lari-lari. Kenapa itu lari-lari? Karena anak. Yang luar biasa itu anak-anak masih patoa-toa. Wih, anak-anak kecil tapi memperhatikan ceramah misalnya. Wah, itu luar biasa itu. Anak-anak, wih, pokoknya matanya itu begini terus. Ya, anak-anak roh, baru kelas 1 SD, tapi luar biasa. Wah, itu luar biasa namanya. Anak-anak yang bersifat orang tua. Ya, kalau orang tua bersifat orang tua, wajar itu. Ya, seperti kita ini, orang tua, ya memang sifatnya orang tua. Yang bahaya itu orang tua lari-lari di masjid. Ya, lari-lari orang tua. Wah, ini yang bahaya. Ya. Nah, ternyata orang tua, terutama ibu, itu adalah sumber utama dari pembinaan generasi. Yang saatnya nanti anak itu menjadi imam, menjadi pemimpin. Suksesnya seorang imam sangat ditentukan oleh keluarganya, terutama ibunya. Ya.
Nah, dari situlah kemudian ada lagi istilah ummah. Jadi sudah 3 ini bentukan kata ini. Ummun itu ibu, imam itu pemimpin, ummah itu masyarakat. Maka masyarakat menjadi baik kalau keluarga itu baik. Tapi kalau keluarga itu tidak beres, maka masyarakat susah menjadi baik. Makanya kalau ada istilah jagaya nata, nah itu ditujukan kepada orang tua itu. Jagaya nata ditujukan kepada orang tua. Kalau semua rumah, semua ayah, semua ibu menjaga anaknya, anak tidur itu polisi, ya tidur itu Pak Camat, enak tidurnya Pak Camat, enak tidurnya Pak Lurah, tenang. Kenapa? Karena orang tua berfungsi, ya orang tua berfungsi di rumah. Yang masalah ini di masyarakat kita, orang tua tidak berfungsi, akhirnya sibuk polisi di luar. Kenapa? Karena anaknya sendiri tidak bisa diurus. Jadi jangan mikir salahkan itu polisi, tidak bisa jaga keamanan. Banyaknya itu diurus satu kelurahan, banyaknya itu diurus satu kecamatan, banyaknya itu diurus satu kabupaten kota. Setiap masalah disalahkan lagi Pak Lurah, setiap lagi masalah disalahkan Pak Camat, setiap disalahkan oleh polisi, salahkan orang tuanya. Mana orang tuanya ini? 2 saja anaknya tidak bisa diurus, 1 anaknya tidak bisa diurus. Nah inilah jadi peran ibu dalam menjaga, membina dan merawat anak menjadi anak yang berkualitas untuk menjadi pemimpin masa depan, agar tercipta satu masyarakat yang baik. Itu sangat ditentukan oleh faktor keluarga, terutama ibu. Maka ibu itu dinamakan dengan ummun, ya ummun. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa keberhasilan seseorang itu karena ada perempuan di belakangnya. Dan perempuan itu bisa jadi istrinya kah, atau yang paling utama adalah ibunya, ya ibunya. Makanya tergelincirnya satu atau seseorang itu juga karena perempuan di belakangnya, ya mungkin karena istrinya kah, atau karena ibunya. Makanya di dalam suratul Lahab, suratul Masad, Allah menyebutkan peran itu. Allah berfirman, tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Itu Abu Lahab nanti di neraka ditabah-tabah. Tabbat yada abi lahab wa tabbah. Jadi tabah itu bahasa Arab. Tabah, ditabah-tabah matu Abu Lahab. Ya ada tabah oti, tabah telok, tabah apa sih? Tabah-tabah. Nah itu Abu Lahab nanti ditabah-tabah, digoreng-goreng di akhirat, di neraka. Siapa yang goreng-goreng? Yang sediakan api untuk digoreng-goreng, ditabah-tabah itu wamra'atuhu, perempuannya. Ya, ini istrinya. Wamra'atuhu, istrinya. Hammalatal hatab, yang menyediakan kayu bakar. Kenapa? Karena istrinya pernah mensupport Abu Lahab dengan kalung emas yang dimilikinya. Istrinya Abu Lahab namanya Ummu Jamilah. Ummu Jamilah namanya lagi. Bilang sama Abu Lahab suaminya,
ini kalung emas saya jual, uangnya kau pakai untuk menghalangi dan merusak dakwahnya Muhammad, kalau perlu orangnya, supaya tidak menyebar itu dakwahnya. Turunlah ini ayat, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Emasnya, kalung emasnya itu istrinya Abu Lahab nanti berubah menjadi kalung api di neraka. Jadi ini menunjukkan bahwa laki-laki itu sangat dipengaruhi oleh perempuan, dan perempuan itu yang paling berpengaruh adalah ibu. Ya, ibu punya peran besar dalam membina keluarga, dan karena itu orang tua yang baik adalah orang tua yang merawat putra putrinya, dan anak yang baik adalah anak yang senantiasa merawat dan berbakti kepada ayah ibunya. Tidak mesti harus menunggu hari ibu atau hari ayah, karena ada toh itu hari ayah. Hari apa itu kalau hari ayah? Ya, kalau kita buka di internet hari ayah, muncul itu. Ada toh itu hari suami. Ya, ada toh hari istri barangkali. Oh, tidak ada kayaknya hari suami, hari istri, tidak ada. Yang ada itu hari ayah, hari. Kenapa tidak ada hari suami, hari istri? Karena hampir semua rata-rata orang kalau tidak cerai selalu sama suami istrinya kan. Ya, makanya tidak perlu ada hari suami, karena setiap hari ada. Nah, orang barat ini karena tidak pernah ketemu sama ayahnya, tidak pernah ketemu sama ibunya, dia kasih satu hari untuk. Jadi ayahnya seperti pahlawan, ibunya seperti pahlawan. Kenapa? Hari pahlawan itu nanti 17 Agustus baru kita mengenang. Mari kita mengenang pahlawan yang mendahului kita. Hening cipta dimulai. Satu kali di 1 tahun itu hening cipta. Jadi seperti pahlawan ibunya. Sayang itu kalau ada anak yang mengingat orang tuanya hanya 1 kali 1 tahun, ya itu luar biasa durhakanya. Nauzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala rasulillah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sayang Allah yang dibagi-bagi di muka bumi ini, sekian miliar, memanfaatkan rahmat itu, menikmati rahmat itu, sehingga anak menikmati kasih sayangnya orang tuanya, sekalipun ada orang tua yang membuang anaknya. Tapi itu hanya kasus, bukan orang tua yang normal. Biasanya yang tidak normal, karena mungkin malu ada anaknya sehingga dibuang itu anak. Itu kan tidak normal. Tapi yang melahirkan normal, pasti Allah menitipkan rasa rahmat itu kepada orang tua, sampai rela tidak tidur untuk menjaga anaknya supaya tidak menangis malam hari. Itu alami, natural. Begitu juga anak kepada orang tua. Anak kepada orang tua mencintai orang tuanya, menyayangi orang tuanya. Itu sesuatu yang alami yang Allah titipkan pada jiwanya anak itu, agar dia mencintai orang tuanya, ayah ibunya. Sekalipun banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya, dan mungkin lebih banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya daripada orang tua yang membenci anaknya.
banyak, lebih banyak persentasenya anak yang mengabaikan orang tuanya, ya lebih banyak persentasenya daripada orang tua yang mengabaikan anaknya. Karena secara alami biasanya orang tua itu sangat mendalam cintanya kepada anaknya biasanya. Nah, supaya ini tidak terjadi ketimpangan, maka jangan sampai rasa cinta sama dengan cinta orang tua yang dititipkan kepada anaknya itu hilang. Rasa cinta anak kepada orang tuanya jangan sampai itu hilang. Maka Allah wajibkan, Allah perintahkan kepada anak untuk merawat orang tuanya. Jadi bisa saja ada anak yang merawat orang tuanya tapi tidak sama cara merawat anaknya, tidak sama. Sekalipun banyak juga anak yang merawat orang tuanya karena takut dosa. Jadi beda itu kan. Merawat orang tua karena takut dosa, merawat anak karena cinta kepada anak. Nah, itu sudah beda. Jadi jangan sampai rasa cinta itu hilang. Maka ajaran Al-Quran, hadis Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kepada anak untuk merawat dan menjaga orang tuanya. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan mensyirikatkan, mensekutukan dengannya sesuatu pun, dan kepada orang tua berlaku ihsan. Berlaku ihsan. Kalau kita lihat redaksi Al-Quran, Allah menggunakan kata-kata bi, bukan wa'ala. Al-Quran tidak mengatakan wa'alal walidaini ihsana, tapi Al-Quran mengatakan wabi walidaini ihsana. Beda itu. Kalau ala bisa jarak jauh, kita berbakti kepada orang tua bisa jarak jauh. Tapi kalau bi harus dekat, baktinya itu harus dekat. Bukan hanya dekat hati tapi dekat fisik. Makanya biasa kita dengarkan Guru Tasanusi memberikan contoh. Taruhlah misalnya ada anak yang bernama Jupri. Tidak ada Pak Jupri sini, tidak ada Jupri. Ya, saya Jupri. Disampaikan kepadanya bahwa ibumu sakit di Bulukumba. Ya, ibumu sakit di Bulukumba. Dia ada di Makassar. Maka kalau wa alal walidaini ihsana, maka Jufri tinggal mengirim obat penurun tekanan darah tinggi, dikirim kepada ibunya Indo Upe di Bulukumba, kepada yang terhormat ibunda Indo Upe. Ya, ini kita minum obat supaya sembuh. Al-Quran tidak mengatakan begitu. Al-Quran mengatakan wabil walidaini ihsana. Ketika Jupri mendengarkan ibunya sakit di Bulukumba, maka dia tinggalkan pekerjaannya di Makassar untuk pergi ke Bulukumba. Karena hadirnya Jupri di samping ibunya itu jadi obat ibunya. Lebih menjadi obat kehadirannya anaknya daripada obat yang dikirim anaknya. Nah, itu artinya wabil walidaini ihsan. Itu bahasanya Al-Quran.
Jadi seharusnya rumah yang baik adalah rumah yang didiami oleh 3 generasi. Generasi kakek nenek, generasi ayah yang menjadi anak dari kakek, kemudian generasi anak yang menjadi cucu dari kakek. Jadi generasi anak dari ayah, generasi anak dari kakek. Jadi 3 generasi seharusnya. Yang kadang-kadang ada di negara tertentu, kalau sudah tua ayah ibunya tidak tahu mau dikemanakan, sehingga harus dititip di panti jompo. Itu masih mending. Kadang-kadang ada yang dibuang di hutan, jadi biar dimakan binatang buas, lalu tidak ada jejaknya karena sudah tidak bisa lagi dirawat. Ada juga dititip di rumah sakit untuk disuntik mati, eutanasi. Ya karena ini sudah tua, rentan, tidak tahu mau bikin apa, ditemani juga ngobrol tidak jamu. Ya sering saja buang air yang tidak beres, samalah dengan anak-anak. Jadi kembali ke anak-anak, karena Al-Quran memang mengatakan wa man nu'ammirhu nunakishu bil khalq. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan model ciptaannya. Jadi yang tua kembali menjadi anak-anak. Makanya cara bicaranya juga seperti anak-anak, cara buang airnya juga seperti anak-anak. Daripada menyusahkan misalnya di rumah, maka biasa ada dia titip orang tuanya di rumah sakit untuk disuntik mati. Ya, daripada tersiksa katanya. Tapi ternyata informasi di Makassar ini, ya, ini sudah terjadi juga begini. Jadi anak membuang orang tuanya, sudah terjadi. Pak Wali Kota pernah sampaikan, ada di Makassar ini karena sudah tua orang tuanya, susah juga dirawat, maka dia bawa itu orang tuanya di daerah jauh, di Palopo. Dia bawa ke Palopo, dia simpan saya di situ. Coba yang tidak ada KTP, tidak ada apa. Bayangkan, ini sudah terjadi di Makassar. Ya, dia bawa dia simpan itu orang tuanya di daerah jauh. Oh, kemudian ya dia tinggalkan. Berarti sudah membuang. Ya. Nah, supaya ini tidak terjadi, maka Al-Quran hadir memerintahkan kepada umat manusia untuk menjaga dan merawat kedua orang tuanya. Itulah disebutkan dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana. Ada lagi ayat dalam surah Al-Isra menyebutkan fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Bagaimana caranya Al-Quran kita menjaga adat bicara kepada ayah ibu yang sudah tua. Bukan hanya yang sudah tua, ayah ibu kita, orang tua kita. Al-Quran memerintahkan jangan berkata ah. Jangan berkata ah, apalagi membentaknya. Dan katakan, bicara kepada mereka dengan bicara yang baik, yang mulia. Qul lahuma qawlan karima. Bicara yang mulia, yang berakhlak, yang enak didengar. Wakhfid lahuma janahad dhulli minar rahmah. Wakhfid lahuma, rendahkan. Wakhfid lahuma, di hadapan keduanya, minad dhulli. Minad dhulli itu artinya kehinaanmu. Jadi sekalipun Pak Camat anaknya, camatnya jangan dibawa ke depan orang tua. Itu maksudnya. Wakhfid lahuma janahad dhulli. Kalau dia wali kota, jangan bawa wali kotanya ke depan orang tua. Kalau dia presiden, jangan bawa jabatannya di hadapan keduanya. Wakhfid lahuma janahad dhulli minar rahmah.
karena didasari pada kasih sayang, pada rasa cinta. Ya, itu luar biasa ajaran Islam. Waqfid lahuma janahad dhulli minar rahmah. Ada ulama besar ketika mengadakan pengajian seperti ini, dia tahu di situ ada orang tuanya yang hadir. Maka tadinya dia berada pada posisi di atas, pada tempat tribun yang tinggi. Lalu kemudian dia lihat, ya harus turun. Ya, tidak boleh mengatasi. Ya, harus lebih di bawah, selangkah. Kalau begitu, bukan hanya suara yang direndahkan, tapi juga badan. Jadi suara anak yang ideal itu tidak melampaui volume suara orang tua. Nah, itu luar biasanya agama Islam. Bagaimana mengajarkan kepada kita qaulan karima. Jadi selepel lebih di bawah, baik fisik, posisi maupun suara. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakan kepada keduanya dengan doa, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi selalu doakan, apakah itu hidup atau meninggal, apalagi meninggal. Jadi sebenarnya tidak ada bedanya dalam hal berdoa, apakah orang tua masih hidup ataupun sudah meninggal. Anak yang baik adalah anak yang selalu mendoakan, titip doanya setelah melaksanakan sholat. Jadi idealnya doa Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu 5 kali dibaca. 5 kali dibaca. Ya. Itu idealnya. Kalau ada anak yang mendoakan orang tuanya atau membesuk orang tuanya atau mengunjungi orang tuanya sekali 1 tahun, nanti hari ibu, tanggal berapa itu hari ibu? Baru berapa hari yang lalu kan, tanggal 22 bulan 12. Nanti tanggal 22 bulan 12 itu bukan anak namanya, ya, anak meleperu. Ya. Makanya kalau mereka memperingati hari ibu, boleh jadi hari ibunya itu mengenang ibunya, mengingat ibunya, mendoakan ibunya, memperhatikan ibunya sekali 1 tahun. Tapi kalau kita dalam Islam 5 kali sehari, ya, 5 kali sehari mengenangnya, mengingatnya, dan senantiasa ya menjaganya. Nah, itulah yang diajarkan kita kepada umat manusia ini dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi ditanya, man ahaqqu bisuhbati, ya, man ahaqqu, siapa yang paling berhak, ya, untuk saya muliakan. Apa kata Rasulullah? Ummuka, ibumu. Thumma man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kedua nih roh. Thumma man, pada siapa lagi Rasul? Ummuka, ibumu. Thumma man, siapa lagi ya Rasulullah? Abaka, abuka, bapakmu. Jadi 3 kali disebutkan ibu, baru disebutkan ayah. Ada ulama mengatakan, maka posisi ibu 3 derajat lebih tinggi daripada posisinya ayah.
Ulama menjelaskan bahwa kenapa 3 derajat? Karena ada 3 yang dilakukan oleh ibu tidak dilakukan oleh ayah. Ibu yang mengandung, di mana-mana kita dibawa. Beratnya janinnya 4 kilo. 4 kilo dibawa kemana-mana selama 9 bulan. Coba kita beda 4 kilo, 2 kilo, jamin 4 kilo, 1 kilo mau kita bawa kelapa di mana-mana. Ya, 1 biji mau kelapa kita bawa. Coba-coba itu. Ya. Tidak bisa. Yang bisa begitu ibu, perempuan. Ya. Itu yang pertama. Yang tidak dilakukan oleh ayah. Yang kedua, kata ulama, ibu itu melahirkan. Ayah hanya menunggu di luar merokok. Kadang-kadang di warkop menunggu. Ya, nanti ada telepon, lahir Mianata, baru pergi rumah sakit. Ya, tapi ibu di dalam yang memperjuangkan antara mati dengan hidup untuk bisa melahirkan anaknya. Itu yang kedua, yang tidak dilakukan oleh sang ayah. Apalagi yang ketiga, menyusui selama 2 tahun atau beberapa bulan. Nah, ini kegiatan yang dilakukan oleh ibu yang tidak dilakukan oleh ayah. Jadi seorang ibu mendapatkan posisi 3 derajat dibanding ayah karena memang jasa-jasanya yang luar biasa kepada putra-putrinya. Pernah suatu hari ada sahabat yang menggendong ibunya dari Yaman menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji sampai selesai. Ini perjalanan Yaman ke Mekah itu 2 hari 2 malam kalau naik onta. Ini digendong ini. Kalau naik pesawat 2 jam. Jadi kira-kira jaraknya antara Jakarta dengan Makassar. Ya, dia gendong ibunya pergi haji, keliling sampai selesai tawaf sa'i, lalu menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya berbakti kepada ibu saya. Kira-kira dosa-dosa saya bisa enggak diampuni dengan bakti saya itu? Apa kata Rasulullah? Setetes saja air susunya itu belum terbalas. Kau 2 hari gendong, ya, sampai selesai haji, hanya 1 tetes belum sebanding. Itu baru 1 tetes, belum yang lain-lain. Ya, belum yang lain-lain. Sampai berjenggot, berkumis masih dikasih makan. Ya. Karena itu inilah keistimewaannya perempuan, inilah keistimewaannya ibu. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi juga menyebutkan, kata Allah berfirman, Anar Rahim, saya ini Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wa khalaqtur rahim, saya yang menciptakan rahim. Wa syaqaqtu laha isman min ismi, saya meminjamkan nama saya itu kepada satu tempat rahim di mana manusia berada selama 9 bulan. Jadi rahim perempuan itu pinjaman dari nama Allah, makanya dinamakan rahim. Rahim itu nama Allah, diambil dari namanya Allah
lalu dipinjamkan pada satu tempat di mana kita berada di tempat itu selama 9 bulan. Sehingga dari istilah itu lahir istilah silaturahim. Silaturahim artinya menjaga hubungan tali kasih. Maka orang yang menjaga hubungan silaturahim adalah orang yang sesungguhnya mengamalkan nilai-nilai dari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, yaitu rahim. Nah, inilah yang dimiliki oleh ibu. Ya. Jadi silaturahim artinya jalinan kasih sayang. Dari situlah kita membangun hubungan. Maka Nabi mengatakan tahadu tahabu. Kalau mau wujudkan jalinan kasih sayang, ibu yang bikin barongko kirim-kirim juga ke Pak Imam. Nah, Nabi perintahkan tahadu tahabu, saling menghadiahi agar muncul kasih sayang. Jadi kalau ada yang bisa hadiah-hadiah, itu sebagai bentuk jalinan silaturahim. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, perempuan atau seorang ibu ini punya peranan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan ibu, bahasa Arabnya ummun. Biasa kita bilang ummi, ya, ummi, ummun. Ya, ummun itu artinya sumber. Ya, sumber. Maksudnya sumber apa? Sumber ketenangan. Makanya kalau kita lihat biasa anak-anak kecil kalau menangis sudah dikasih permen, dikasih mainan, dikasih makanan, masih saja menangis. Nanti lihat ibunya baru berhenti menangis. Kenapa? Karena ibunya adalah sumber ketenangannya. Yang lain-lain itu kalau sudah ada ibunya di sampingnya, baru dia cari mainan. Itu anak yang belum ada virus-virus yang lain. Tapi kalau sudah ada virus HP, lebih utama itu HP daripada ibunya. Sudah ada virus. Tapi kalau masih lugu anak itu, belum terkontaminasi dengan yang lain-lain, ibunya itu nomor 1. Nah, dikasih permen, dikasih, ibunya dulu yang dilihat, cari. Nanti kalau sudah tahu ibunya ada di mana, baru cari mainan. Itulah artinya ummun, ibu, sumber kenikmatan untuk dipandang. Jadi anak yang memandang ibunya merasa tenang berada di dekat ibunya, itu artinya ummun. Dari kata ummun ini lahir istilah imam. Imam itu artinya pemimpin. Artinya menjadi pemimpin yang baik itu tergantung dari didikan seorang ibu. Menjadi generasi yang baik sangat ditentukan oleh seorang ibu. Jangan harap anak-anak kita bisa belajar dengan baik, beribadah dengan baik, berakhlak dengan baik, kalau dalam keluarganya itu tidak ada contoh. Dan contoh yang pertama dilihat anak itu ibu. Makanya Nabi riwayat mengatakan al-ummu madrasatul ula, al-madrasatul ula.
Ibu adalah sekolah pertama yang dilihat, yang dijadikan contoh dari anak. Kalau ada ibu, ayah sudah azan maghrib masih tinggal di luar duduk-duduk, maka pasti anaknya keliaran keluar kemana-mana. Ya, jangan harap anaknya mau salat maghrib kalau bapak ibunya itu masih di luar rumah ngobrol tidak jelas. Pasti anaknya juga. Andai misalnya ada anak, ya orang tuanya salat maghrib misalnya, waktu maghrib orang tuanya masih keluyuran di luar, masih duduk-duduk merokok santai, masih ngerumpi ibunya di luar. Ya kan biasa itu ada rumah, pokoknya di luar saja tinggal, karena di dalam itu Tommy kamarnya, itu Tommy dapurnya kodong, itu Tommy ruang tamunya, itu Tommy. Ya makanya lebih banyak tinggal di luar misalnya. Waktu maghrib masih tinggal di luar. Biasanya anaknya juga keluyuran. Tapi kalau ada anak berbeda dengan orang tuanya, ini anak luar biasa namanya. Jadi anak-anak yang bersifat orang tua. Kalau anak-anak bersifat anak-anak itu biasa, Pak. Jadi kalau ada anak-anak lari-lari di masjid, jangan mikir marah, karena biasa gitu. Anak-anak lari-lari. Kenapa itu lari-lari? Karena anak. Yang luar biasa itu anak-anak masih tua. Wih, anak-anak kecil tapi memperhatikan ceramah misalnya. Wah, itu luar biasa itu. Anak-anak, wih, pokoknya matanya itu begini terus. Ya anak-anak roh, baru kelas 1 SD, tapi luar biasa. Wah, itu luar biasa namanya. Anak-anak yang bersifat orang tua. Ya kalau orang tua bersifat orang tua, wajar itu. Ya seperti kita ini, orang tua, ya memang sifatnya orang tua. Yang bahaya itu orang tua lari-lari di masjid. Ya, lari-lari orang tua. Wah, ini yang bahaya. Ya. Nah, ternyata orang tua, terutama ibu, itu adalah sumber utama dari pembinaan generasi. Yang saatnya nanti anak itu menjadi imam, menjadi pemimpin. Suksesnya seorang imam sangat ditentukan oleh keluarganya, terutama ibunya. Ya. Nah, dari situlah kemudian ada lagi istilah ummah. Jadi sudah 3 ini bentukan kata ini. Ummun itu ibu, imam itu pemimpin, ummah itu masyarakat. Maka masyarakat menjadi baik kalau keluarga itu baik. Tapi kalau keluarga itu tidak beres, maka masyarakat susah menjadi baik. Makanya kalau ada istilah jagaya nata, nah itu ditujukan kepada orang tua itu. Jagaya nata ditujukan kepada orang tua. Kalau semua rumah, semua ayah, semua ibu menjaga anaknya, anak tidur itu polisi, ya tidur itu Pak Camat, enak tidurnya Pak Camat, enak tidurnya Pak Lurah, tenang. Kenapa? Karena orang tua berfungsi. Ya, orang tua berfungsi di rumah. Yang masalah ini di masyarakat kita, orang tua tidak berfungsi. Akhirnya sibuk polisi di luar. Kenapa? Karena anaknya sendiri tidak bisa diurus. Jadi jangan mikir salahkan itu polisi, tidak bisa jaga keamanan. Banyaknya itu diurus satu kelurahan, banyaknya itu diurus satu kecamatan, banyaknya itu diurus satu kabupaten kota. Setiap masalah disalahkan lagi Pak Lurah, setiap lagi masalah disalahkan Pak Camat, setiap disalahkan oleh polisi, salahkan orang tuanya. Mana orang tuanya ini? 2 saja anaknya tidak bisa diurus, 1 anaknya tidak bisa diurus. Nah, inilah jadi peran ibu dalam menjaga, membina dan merawat
anak menjadi anak yang berkualitas untuk menjadi pemimpin masa depan, agar tercipta satu masyarakat yang baik, itu sangat ditentukan oleh faktor keluarga, terutama ibu. Maka ibu itu dinamakan dengan ummun. Ya, ummun. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa keberhasilan seseorang itu karena ada perempuan di belakangnya. Dan perempuan itu bisa jadi istrinya kah, atau yang paling utama adalah ibunya. Ya, ibunya. Makanya tergelincirnya satu atau seseorang itu juga karena perempuan di belakangnya. Ya, mungkin karena istrinya kah, atau karena ibunya. Makanya di dalam suratul Lahab, suratul Masad, Allah menyebutkan peran itu. Allah berfirman, tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Itu Abu Lahab nanti di neraka, di tabah-tabah. Tabbat yada abi lahab wa tabbah. Jadi tabah itu bahasa Arab. Tabah, ditabah-tabah matu Abu Lahab. Ya, ada tabah oti, tabah telok, tabah apa sih? Tabah-tabah. Nah, itu Abu Lahab nanti ditabah-tabah, digoreng-goreng di akhirat, di neraka. Siapa yang goreng-goreng? Yang sediakan api untuk digoreng-goreng, ditabah-tabah itu wamra'atuhu, perempuannya. Ya, ini istrinya. Wa imra'atuhu, istrinya. Hammalatal hatab, yang menyediakan kayu bakar. Kenapa? Karena istrinya pernah mensupport Abu Lahab dengan kalung emas yang dimilikinya. Istrinya Abu Lahab namanya Ummu Jamilah. Ummu Jamilah namanya lagi. Bilang sama Abu Lahab, suaminya, ini kalung emas saya jual, uangnya kau pakai untuk menghalangi dan merusak dakwahnya Muhammad, kalau perlu orangnya, supaya tidak menyebar itu dakwahnya. Turunlah ini ayat, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Emasnya, kalung emasnya itu istrinya Abu Lahab nanti berubah menjadi kalung api di neraka. Jadi ini menunjukkan bahwa laki-laki itu sangat dipengaruhi oleh perempuan, dan perempuan itu yang paling berpengaruh adalah ibu. Ya, ibu punya peran besar dalam membina keluarga. Dan karena itu orang tua yang baik adalah orang tua yang merawat putra-putrinya, dan anak yang baik adalah anak yang senantiasa merawat dan berbakti kepada ayah ibunya. Tidak mesti harus menunggu hari ibu atau hari ayah, karena ada toh itu hari ayah. Hari apa itu kalau hari ayah? Ya, kalau kita buka di internet hari ayah, muncul itu. Ada tuh itu hari suami. Ya, ada tuh hari istri barangkali. Oh, tidak ada kayaknya hari suami, hari istri, tidak ada. Yang ada itu hari ayah, hari. Kenapa tidak ada hari suami? Karena hampir semua rata-rata orang kalau tidak cerai selalu sama suami istrinya kan. Ya, makanya tidak perlu ada hari suami, karena setiap hari ada. Nah, orang barat ini karena tidak pernah ketemu sama ayahnya, tidak pernah ketemu sama ibunya, dia kasih satu hari untuk. Jadi ayahnya seperti pahlawan, ibunya seperti pahlawan. Kenapa?
Hari pahlawan itu nanti 17 Agustus baru kita mengenang. Mari kita mengenang pahlawan yang mendahului kita. Hening cipta dimulai. 1 kali di 1 tahun itu hening cipta. Jadi seperti pahlawan ibunya. Sayang itu kalau ada anak yang mengingat orang tuanya hanya 1 kali 1 tahun. Ya, itu luar biasa durhakanya. Nauzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala rasulillah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sayang Allah yang dibagi-bagi di muka bumi ini. Sekian miliar memanfaatkan rahmat itu, menikmati rahmat itu, sehingga anak menikmati kasih sayangnya orang tuanya. Sekalipun ada orang tua yang membuang anaknya, tapi itu hanya kasus, bukan orang tua yang normal. Biasanya yang tidak normal, karena mungkin malu ada anaknya sehingga dibuang itu anak. Itu kan tidak normal. Tapi yang melahirkan normal, pasti Allah menitipkan rasa rahmat itu kepada orang tua, sampai rela tidak tidur untuk menjaga anaknya supaya tidak menangis malam hari. Itu alami, natural. Begitu juga anak kepada orang tua. Anak kepada orang tua mencintai orang tuanya, menyayangi orang tuanya. Itu sesuatu yang alami yang Allah titipkan pada jiwanya anak itu, agar dia mencintai orang tuanya, ayah ibunya. Sekalipun banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya, dan mungkin lebih banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya daripada orang tua yang membenci anaknya. Banyak. Lebih banyak persentasenya anak yang mengabaikan orang tuanya, ya lebih banyak persentasenya daripada orang tua yang mengabaikan anaknya. Karena secara alami biasanya orang tua itu sangat mendalam cintanya kepada anaknya, biasanya. Nah, supaya ini tidak terjadi ketimpangan, maka jangan sampai rasa cinta sama dengan cinta orang tua yang dititipkan kepada anaknya itu hilang. Rasa cinta anak kepada orang tuanya jangan sampai itu hilang. Maka Allah wajibkan, Allah perintahkan kepada anak untuk merawat orang tuanya. Jadi bisa saja ada anak yang merawat orang tuanya tapi tidak sama cara merawat anaknya, tidak sama. Sekalipun banyak juga anak yang merawat orang tuanya karena takut dosa. Jadi beda itu kan. Merawat orang tua karena takut dosa, merawat anak karena cinta kepada anak. Nah, itu sudah beda. Jadi jangan sampai rasa cinta itu hilang. Maka ajaran Al-Quran, hadis Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kepada anak untuk merawat
dan menjaga orang tuanya. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan mensyirikatkan, mensekutukan dengannya sesuatu pun, dan kepada orang tua berlaku ihsan. Berlaku ihsan. Kalau kita lihat redaksi Al-Quran, Allah menggunakan kata-kata bi, bukan wa'ala. Al-Quran tidak mengatakan wa'alal walidaini ihsana, tapi Al-Quran mengatakan wabi walidaini ihsana. Beda itu. Kalau ala bisa jarak jauh, kita berbakti kepada orang tua bisa jarak jauh. Tapi kalau bi harus dekat, baktinya itu harus dekat, bukan hanya dekat hati tapi dekat fisik. Makanya biasa kita dengarkan Guru Tasanusi memberikan contoh. Taruhlah misalnya ada anak yang bernama Jupri. Tidak ada Pak Jupri sini, tidak ada Jupri. Ya, misalnya Jupri. Disampaikan kepadanya bahwa ibumu sakit di Bulukumba. Ya, ibumu sakit di Bulukumba. Dia ada di Makassar. Maka kalau wa'alal walidaini ihsana, maka Jufri tinggal mengirim obat penurun tekanan darah tinggi, dikirim kepada ibunya Indo Upe di Bulukumbah, kepada yang terhormat ibunda Indo Upe. Ya, ini kita minum obat supaya sembuh. Al-Quran tidak mengatakan begitu. Al-Quran mengatakan wabil walidaini ihsana. Ketika Jupri mendengarkan ibunya sakit di Bulukumba, maka dia tinggalkan pekerjaannya di Makassar untuk pergi ke Bulukumba. Karena hadirnya Jupri di samping ibunya itu jadi obat ibunya. Lebih menjadi obat kehadirannya anaknya daripada obat yang dikirim anaknya. Nah, itu artinya wabil walidaini ihsan. Itu bahasanya Al-Quran. Jadi seharusnya rumah yang baik adalah rumah yang didiami oleh 3 generasi. Generasi kakek nenek, generasi ayah yang menjadi anak dari kakek, kemudian generasi anak yang menjadi cucu dari kakek. Jadi generasi anak dari ayah, generasi anak dari kakek. Jadi 3 generasi seharusnya. Yang kadang-kadang ada di negara tertentu, kalau sudah tua ayah ibunya tidak tahu mau dikemanakan sehingga harus dititip di panti jompo. Itu masih mending. Kadang-kadang ada yang dibuang di hutan, jadi biar dimakan binatang buas lalu tidak ada jejaknya, karena sudah tidak bisa lagi dirawat. Ada juga dititip di rumah sakit untuk disuntik mati, euthanasia. Ya, karena ini sudah tua rentan, tidak tahu mau bikin apa, ditemani juga ngobrol tidak nyambung. Ya, sering saja buang air yang tidak beres. Samalah dengan anak-anak, jadi kembali ke anak-anak. Karena Al-Quran memang mengatakan waman nu'ammirhu nunakishu bil khalq. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan model ciptaannya. Jadi yang tua kembali menjadi anak-anak. Makanya cara bicaranya juga seperti anak-anak, cara buang airnya juga seperti anak-anak. Daripada menyusahkan misalnya di rumah, maka biasa ada dia titip orang tuanya di rumah sakit untuk disuntik mati. Ya, daripada tersiksa katanya.
Tapi ternyata informasi di Makassar ini, ya, ini sudah terjadi juga begini. Jadi anak membuang orang tuanya, sudah terjadi. Pak Wali Kota pernah sampaikan, ada di Makassar ini karena sudah tua orang tuanya, susah juga dirawat, maka dia bawa itu orang tuanya di daerah jauh, di Palopo. Dia bawa ke Palopo, dia simpan saya di situ. Coba yang tidak ada KTP, tidak ada apa. Bayangkan, ini sudah terjadi di Makassar. Ya, dia bawa dia simpan itu orang tuanya di daerah jauh. Oh, kemudian ya dia tinggalkan. Berarti sudah membuang. Ya. Nah, supaya ini tidak terjadi, maka Al-Quran hadir memerintahkan kepada umat manusia untuk menjaga dan merawat kedua orang tuanya. Itulah disebutkan dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana. Ada lagi ayat dalam surah Al-Isra menyebutkan, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Bagaimana caranya Al-Quran kita menjaga adat bicara kepada ayah ibu yang sudah tua? Bukan hanya yang sudah tua, ayah ibu kita, orang tua kita. Al-Quran memerintahkan jangan berkata ah, jangan berkata ah, apalagi membentaknya, dan katakan bicara kepada mereka dengan bicara yang baik, yang mulia. Qul lahuma qawlan karima, bicara yang mulia, yang berakhlak, yang enak didengar. Waqfid lahuma janahad dhulli minar rahmah. Waqfid lahuma, rendahkan. Waqfid lahuma, di hadapan keduanya, minad dhulli. Minad dhulli itu artinya kehinaanmu. Jadi sekalipun Pak Camat anaknya, camatnya jangan dibawa ke depan orang tua. Itu maksudnya. Waqfid lahuma janahad dhulli. Kalau dia wali kota, jangan bawa wali kotanya ke depan orang tua. Kalau dia presiden, jangan bawa jabatannya di hadapan keduanya. Waqfid lahuma janahad dhulli minar rahmah, karena didasari pada kasih sayang, pada rasa cinta. Ya, itu luar biasa ajaran Islam. Waqfid lahuma janahad dhulli minar rahmah. Ada ulama besar ketika mengadakan pengajian seperti ini, dia tahu di situ ada orang tuanya yang hadir. Maka tadinya dia berada pada posisi di atas, pada tempat tribun yang tinggi. Lalu kemudian dia lihat, dia harus turun. Ya, tidak boleh mengatasi. Ya, harus lebih di bawah, selangkah. Kalau begitu, bukan hanya suara yang direndahkan, tapi juga badan. Jadi suara anak yang ideal itu tidak melampaui volume suara orang tua. Itu luar biasanya agama Islam. Bagaimana mengajarkan kepada kita qaulan karima. Jadi selepel lebih di bawah, baik fisik, posisi maupun suara. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakan kepada keduanya dengan doa, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi selalu doakan, apakah itu hidup atau meninggal, apalagi meninggal.
Jadi sebenarnya tidak ada bedanya dalam hal berdoa, apakah orang tua masih hidup ataupun sudah meninggal. Anak yang baik adalah anak yang selalu mendoakan, titip doanya setelah melaksanakan sholat. Jadi idealnya doa Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira itu 5 kali dibaca. 5 kali dibaca. Ya. Itu idealnya. Kalau ada anak yang mendoakan orang tuanya atau membesuk orang tuanya atau mengunjungi orang tuanya sekali 1 tahun, nanti hari ibu, tanggal berapa itu hari ibu? Baru berapa hari yang lalu kan? Tanggal 22 bulan 12. Nanti tanggal 22 bulan 12 itu bukan anak namanya. Ya. Anak meleperu. Ya. Makanya kalau mereka memperingati hari ibu, boleh jadi hari ibunya itu mengenang ibunya, mengingat ibunya, mendoakan ibunya, memperhatikan ibunya sekali 1 tahun. Tapi kalau kita dalam Islam 5 kali sehari, ya, 5 kali sehari mengenangnya, mengingatnya, dan senantiasa ya menjaganya. Nah, itulah yang diajarkan kita kepada umat manusia ini dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi ditanya, "Man ahaqqu bisuhbati?" Ya, man ahaqqu, siapa yang paling berhak ya untuk saya muliakan? Apa kata Rasulullah? Ummuka, ibumu. Thumma man? Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kedua nih roh. Thumma man? Pada siapa lagi Rasulullah? Ummuka, ibumu. Thumma man? Siapa lagi ya Rasulullah? Abaka, abuka, bapakmu. Jadi 3 kali disebutkan ibu, baru disebutkan ayah. Ada ulama mengatakan maka posisi ibu 3 derajat lebih tinggi daripada posisinya ayah. Ulama menjelaskan bahwa kenapa 3 derajat? Karena ada 3 yang dilakukan oleh ibu tidak dilakukan oleh ayah. Ibu yang mengandung, di mana-mana kita dibawa, beratnya janinnya 4 kilo 4 kilo dibawa kemana-mana selama 9 bulan. Coba kita beda 4 kilo, 2 kilo, jamin 4 kilo, 1 kilo mau kita bawa kelapa di mana-mana. Ya, 1 biji mau kelapa kita bawa. Coba-coba itu. Ya. Tidak bisa. Yang bisa begitu ibu, perempuan. Ya. Itu yang pertama. Yang tidak dilakukan oleh ayah. Yang kedua kata ulama, ibu itu melahirkan. Ayah hanya menunggu di luar merokok. Kadang-kadang di warkop menunggu. Ya, nanti ada telepon, lahir mianata, baru pergi rumah sakit. Ya, tapi ibu di dalam yang memperjuangkan antara mati dengan hidup untuk bisa melahirkan anaknya. Itu yang kedua yang tidak dilakukan oleh sang ayah. Apalagi yang ketiga, menyusui selama 2 tahun atau beberapa bulan. Nah, ini kegiatan yang dilakukan oleh ibu yang tidak dilakukan oleh ayah. Jadi
seorang ibu mendapatkan posisi 3 derajat dibanding ayah karena memang jasa-jasanya yang luar biasa kepada putra-putrinya. Pernah suatu hari ada sahabat yang menggendong ibunya dari Yaman menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji sampai selesai. Ini perjalanan Yaman ke Mekah itu 2 hari 2 malam kalau naik onta. Ini digendong ini. Kalau naik pesawat 2 jam. Jadi kira-kira jaraknya antara Jakarta dengan Makassar. Ya. Dia gendong ibunya pergi haji. Keliling sampai selesai tawaf sa'i. Lalu menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya berbakti kepada ibu saya. Kira-kira dosa-dosa saya bisa enggak diampuni dengan bakti saya itu? Apa kata Rasulullah? Setetes saja air susunya itu belum terbalas. Kau 2 hari gendong, ya, sampai selesai haji, hanya 1 tetes belum sebanding. Itu baru 1 tetes, belum yang lain-lain. Ya, belum yang lain-lain. Sampai berjenggot, berkumis masih dikasih makan. Ya. Karena itu inilah keistimewaannya perempuan, inilah keistimewaannya ibu. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi juga menyebutkan, kata Allah berfirman, Anar Rahim, saya ini Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wa khalaqtur rahim, saya yang menciptakan rahim. Wa syaqaqtu laha isman min ismi, saya meminjamkan nama saya itu kepada satu tempat rahim di mana manusia berada selama 9 bulan. Jadi rahim perempuan itu pinjaman dari nama Allah, makanya dinamakan rahim. Rahim itu nama Allah, diambil dari namanya Allah lalu dipinjamkan pada satu tempat di mana kita berada di tempat itu selama 9 bulan. Sehingga dari istilah itu lahir istilah silaturahim. Silaturahim artinya menjaga hubungan tali kasih. Maka orang yang menjaga hubungan silaturahim adalah orang yang sesungguhnya mengamalkan nilai-nilai dari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, yaitu rahim. Nah, inilah yang dimiliki oleh ibu. Ya. Jadi silaturahim artinya jalinan kasih sayang. Dari situlah kita membangun hubungan. Maka Nabi mengatakan, tahadu tahabu, kalau mau wujudkan jalinan kasih sayang, ibu yang bikin barongko kirim-kirim juga ke Pak Imam. Nah, Nabi perintahkan tahadu tahabu, saling menghadiahi agar muncul kasih sayang. Jadi kalau ada yang bisa hadiah-hadiah, itu sebagai bentuk jalinan silaturahim. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, perempuan atau seorang ibu ini
punya peranan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan ibu, bahasa Arabnya ummun. Biasa kita bilang ummi, ya, ummi, ummun. Ya, ummun itu artinya sumber. Ya, sumber. Maksudnya sumber apa? Sumber ketenangan. Makanya kalau kita lihat biasa anak-anak kecil kalau menangis sudah dikasih permen, dikasih mainan, dikasih makanan, masih saja menangis. Nanti lihat ibunya baru berhenti menangis. Kenapa? Karena ibunya adalah sumber ketenangannya. Yang lain-lain itu kalau sudah ada ibunya di sampingnya, baru dia cari mainan. Itu anak yang belum ada virus-virus yang lain. Tapi kalau sudah ada virus HP, lebih utama itu HP daripada ibunya. Sudah ada virus. Tapi kalau masih lugu anak itu, belum terkontaminasi dengan yang lain-lain, ibunya itu nomor satu. Nah, dikasih permen, dikasih, ibunya dulu yang dilihat, cari. Nanti kalau sudah tahu ibunya ada di mana, baru cari mainan. Itulah artinya ummun, ibu, sumber kenikmatan untuk dipandang. Jadi anak yang memandang ibunya merasa tenang berada di dekat ibunya, itu artinya ummun. Dari kata ummun ini lahir istilah imam. Imam itu artinya pemimpin. Artinya menjadi pemimpin yang baik itu tergantung dari didikan seorang ibu. Menjadi generasi yang baik sangat ditentukan oleh seorang ibu. Jangan harap anak-anak kita bisa belajar dengan baik, beribadah dengan baik, berakhlak dengan baik, kalau dalam keluarganya itu tidak ada contoh. Dan contoh yang pertama dilihat anak itu ibu. Makanya Nabi riwayat mengatakan al-ummu madrasatul ula, al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama yang dilihat, yang dijadikan contoh dari anak. Kalau ada ibu, ayah sudah azan maghrib masih tinggal di luar duduk-duduk, maka pasti anaknya keliaran keluar kemana-mana. Ya, jangan harap anaknya mau salat maghrib kalau bapak ibunya itu masih di luar rumah ngobrol tidak jelas. Pasti anaknya juga. Andai misalnya ada anak, ya, orang tuanya salat maghrib misalnya, waktu maghrib orang tuanya masih keluyuran di luar, masih duduk-duduk merokok santai, masih ngerumpi ibunya di luar. Ya, kan biasa itu ada rumah, pokoknya di luar saja tinggal. Karena di dalam itu Tommy kamarnya, itu Tommy dapurnya kodong, itu Tommy ruang tamunya, itu Tommy. Ya, makanya lebih banyak tinggal di luar misalnya. Waktu maghrib masih tinggal di luar. Biasanya anaknya juga keluyuran. Tapi kalau ada anak berbeda dengan orang tuanya, ini anak luar biasa namanya. Jadi anak-anak yang bersifat orang tua. Kalau anak-anak bersifat anak-anak itu biasa, Pak. Jadi kalau ada anak-anak lari-lari di masjid, jangan mikir marah, karena biasa gitu. Anak-anak lari-lari. Kenapa itu lari-lari? Karena anak. Yang luar biasa itu anak-anak masih tua-tua. Anak-anak kecil tapi memperhatikan ceramah misalnya. Wah, itu luar biasa itu. Anak-anak.
pokoknya matanya itu begini terus. Ya anak-anak roh, baru kelas 1 SD, tapi luar biasa. Wah, itu luar biasa namanya. Anak-anak yang bersifat orang tua. Ya kalau orang tua bersifat orang tua, wajar itu. Ya seperti kita ini, orang tua, ya memang sifatnya orang tua. Yang bahaya itu orang tua lari-lari di masjid. Ya, lari-lari orang tua. Wah, ini yang bahaya. Ya. Nah, ternyata orang tua, terutama ibu, itu adalah sumber utama dari pembinaan generasi. Yang saatnya nanti anak itu menjadi imam, menjadi pemimpin. Suksesnya seorang imam sangat ditentukan oleh keluarganya, terutama ibunya. Ya. Nah, dari situlah kemudian ada lagi istilah ummah. Jadi sudah 3 ini bentukan kata ini. Ummun itu ibu, imam itu pemimpin, ummah itu masyarakat. Maka masyarakat menjadi baik kalau keluarga itu baik. Tapi kalau keluarga itu tidak beres, maka masyarakat susah menjadi baik. Makanya kalau ada istilah jagai anak tak, nah itu ditujukan kepada orang tua itu. Jagai anak tak ditujukan kepada orang tua. Kalau semua rumah, semua ayah, semua ibu menjaga anaknya, anak tidur itu polisi, ya tidur itu Pak Camat, enak tidurnya Pak Camat, enak tidurnya Pak Lurah, tenang. Kenapa? Karena orang tua berfungsi. Ya, orang tua berfungsi di rumah. Yang masalah ini di masyarakat kita, orang tua tidak berfungsi. Akhirnya sibuk polisi di luar. Kenapa? Karena anaknya sendiri tidak bisa diurus. Jadi jangan mikir salahkan itu polisi, tidak bisa jaga keamanan. Banyaknya itu diurus satu kelurahan, banyaknya itu diurus satu kecamatan, banyaknya itu diurus satu kabupaten kota. Setiap masalah disalahkan lagi Pak Lurah, setiap lagi masalah disalahkan Pak Camat, setiap disalahkan oleh polisi, salahkan orang tuanya. Mana orang tuanya ini? 2 saja anaknya tidak bisa diurus, 1 anaknya tidak bisa diurus. Nah, inilah jadi peran ibu dalam menjaga, membina dan merawat anak menjadi anak yang berkualitas untuk menjadi pemimpin masa depan, agar tercipta satu masyarakat yang baik. Itu sangat ditentukan oleh faktor keluarga, terutama ibu. Maka ibu itu dinamakan dengan ummun. Ya, ummun. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa keberhasilan seseorang itu karena ada perempuan di belakangnya. Dan perempuan itu bisa jadi istrinya kah, atau yang paling utama adalah ibunya. Ya, ibunya. Makanya tergelincirnya satu atau seseorang itu juga karena perempuan di belakangnya. Ya, mungkin karena istrinya kah, atau karena ibunya. Makanya di dalam suratul Lahab, suratul Masad, Allah menyebutkan peran itu. Allah berfirman, tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Itu Abu Lahab nanti di neraka ditabah-tabah. Tabbat yada abi lahab wa tabbah. Jadi tabah itu bahasa Arab. Tabah, ditabah-tabah matu Abu Lahab.
Ya ada takba oti, takba telok, takba apa sih? Takba. Nah itu Abu Lahab nanti ditakba, digoreng-goreng di akhirat, di neraka. Siapa yang goreng? Ya, karena ada toh itu hari ayah. Hari apa itu kalau hari ayah? Ya, kalau kita buka internet hari ayah, muncul itu. Ada toh itu hari suami. Ya, ada toh hari istri barangkali. Oh, tidak ada kayaknya hari suami, hari istri, tidak ada. Yang ada itu hari ayah, hari. Kenapa tidak ada hari suami? Karena hampir semua rata-rata orang kalau tidak cerai selalu sama suami istrinya kan. Ya, makanya tidak perlu ada hari suami karena setiap hari ada. Nah, orang barat ini karena tidak pernah ketemu sama ayahnya, tidak pernah ketemu sama ibunya, dia kasih satu hari untuk. Jadi ayahnya seperti pahlawan, ibunya seperti pahlawan. Kenapa? Hari pahlawan itu nanti 17 Agustus baru kita mengenang. Mari kita mengenang pahlawan yang mendahului kita. Hening cipta dimulai. Satu kali di 1 tahun itu hening cipta. Jadi seperti pahlawan ibunya. Sayang itu kalau ada anak yang mengingat orang tuanya hanya 1 kali 1 tahun. Ya, itu luar biasa durhakanya. Nauzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala rasulillah. Allahu taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sayang Allah yang dibagi-bagi di muka bumi ini. Sekian miliar memanfaatkan rahmat itu, menikmati rahmat itu, sehingga anak menikmati kasih sayangnya orang tuanya. Sekalipun ada orang tua yang membuang anaknya, tapi itu hanya kasus, bukan orang tua yang normal. Biasanya yang tidak normal, karena mungkin malu ada anaknya sehingga dibuang itu anak. Itu kan tidak normal. Tapi yang melahirkan normal, pasti Allah menitipkan rasa rahmat itu kepada orang tua, sampai rela tidak tidur untuk menjaga anaknya supaya tidak menangis malam hari. Itu alami, natural. Begitu juga anak kepada orang tua. Anak kepada orang tua mencintai orang tuanya, menyayangi orang tuanya. Itu sesuatu yang alami yang Allah titipkan pada jiwanya anak itu, agar dia mencintai orang tuanya, ayah ibunya. Sekalipun banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya, dan mungkin lebih banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya daripada orang tua yang membenci anaknya. Banyak. Lebih banyak persentasenya anak yang mengabaikan orang tuanya, ya lebih banyak persentasenya daripada orang tua yang mengabaikan anaknya. Karena secara alami biasanya orang tua itu sangat mendalam cintanya kepada anaknya, biasanya. Nah, supaya ini tidak terjadi ketimpangan, maka jangan sampai rasa cinta sama dengan cinta orang tua yang dititipkan kepada anaknya itu hilang. Rasa cinta anak kepada orang tuanya jangan sampai itu hilang. Maka Allah wajibkan,
Allah perintahkan kepada anak untuk merawat orang tuanya. Jadi bisa saja ada anak yang merawat orang tuanya tapi tidak sama cara merawat anaknya, tidak sama. Sekalipun banyak juga anak yang merawat orang tuanya karena takut dosa. Jadi beda itu kan, merawat orang tua karena takut dosa, merawat anak karena cinta kepada anak. Nah itu sudah beda. Jadi jangan sampai rasa cinta itu hilang. Maka ajaran Al-Quran, hadis Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kepada anak untuk merawat dan menjaga orang tuanya. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan mensyirikatkan, mensekutukan dengannya sesuatu pun, dan kepada orang tua berlaku ihsan. Berlaku ihsan. Kalau kita lihat redaksi Al-Quran, Allah menggunakan kata-kata bi, bukan wa'ala. Al-Quran tidak mengatakan wa'alal walidaini ihsana, tapi Al-Quran mengatakan wabi walidaini ihsana. Beda itu. Kalau ala bisa jarak jauh, kita berbakti kepada orang tua bisa jarak jauh. Tapi kalau bi harus dekat, baktinya itu harus dekat. Bukan hanya dekat hati tapi dekat fisik. Makanya biasa kita dengarkan Guru Tasanusi memberikan contoh. Taruhlah misalnya ada anak yang bernama Jupri. Tidak ada Pak Jupri sini, tidak ada Jupri. Ya, misalnya Jupri. Disampaikan kepadanya bahwa ibumu sakit di Bulukumba. Ya, ibumu sakit di Bulukumba. Dia ada di Makassar. Maka kalau wa'alal walidaini ihsana, maka Jufri tinggal mengirim obat penurun tekanan darah tinggi, dikirim kepada ibunya Indo Upe di Bulukumba, kepada yang terhormat ibunda Indo Upe. Ya, ini kita minum obat supaya sembuh. Al-Quran tidak mengatakan begitu. Al-Quran mengatakan wabil walidaini ihsana. Ketika Jupri mendengarkan ibunya sakit di Bulukumba, maka dia tinggalkan pekerjaannya di Makassar untuk pergi ke Bulukumba. Karena hadirnya Jupri di samping ibunya itu jadi obat ibunya. Lebih menjadi obat kehadirannya anaknya daripada obat yang dikirim anaknya. Nah, itu artinya wabil walidaini ihsan. Itu bahasanya Al-Quran. Jadi seharusnya rumah yang baik adalah rumah yang didiami oleh 3 generasi. Generasi kakek nenek, generasi ayah yang menjadi anak dari kakek, kemudian generasi anak yang menjadi cucu dari kakek. Jadi generasi anak dari ayah, generasi anak dari kakek. Jadi 3 generasi seharusnya. Yang kadang-kadang ada di negara tertentu, kalau sudah tua ayah ibunya tidak tahu mau dikemanakan sehingga harus dititip di panti jompo. Itu masih mending. Kadang-kadang ada yang dibuang di hutan, jadi biar dimakan binatang buas lalu tidak ada jejaknya, karena sudah tidak bisa lagi dirawat.
Ada juga dititip di rumah sakit untuk disuntik mati, itu nasib. Ya karena ini sudah tua rentan, tidak tahu mau bikin apa, ditemani juga ngobrol tidak jamu, ya sering saja buang air yang tidak beres. Samalah dengan anak-anak, jadi kembali ke anak-anak. Karena Al-Quran memang mengatakan wa man nu'ammirhu nunakishu bil khalq. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan model ciptaannya. Jadi yang tua kembali menjadi anak-anak. Makanya cara bicaranya juga seperti anak-anak, cara buang airnya juga seperti anak-anak. Daripada menyusahkan misalnya di rumah, maka biasa ada dia titip orang tuanya di rumah sakit untuk disuntik mati. Ya, daripada tersiksa katanya. Tapi ternyata informasi di Makassar ini, ya ini sudah terjadi juga begini. Jadi anak membuang orang tuanya, sudah terjadi. Pak Wali Kota pernah sampaikan, ada di Makassar ini karena sudah tua orang tuanya, susah juga dirawat, maka dia bawa itu orang tuanya di daerah jauh, di Palopo. Dia bawa ke Palopo, dia simpan saya di situ. Coba yang tidak ada KTP, tidak ada apa. Bayangkan, ini sudah terjadi di Makassar. Ya, dia bawa dia simpan itu orang tuanya di daerah jauh. Oh, kemudian ya dia tinggalkan. Berarti sudah membuang. Ya. Nah, supaya ini tidak terjadi, maka Al-Quran hadir memerintahkan kepada umat manusia untuk menjaga dan merawat kedua orang tuanya. Itulah disebutkan dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana. Ada lagi ayat dalam surah Al-Isra menyebutkan fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Bagaimana caranya Al-Quran kita menjaga adat bicara kepada ayah ibu yang sudah tua. Bukan hanya yang sudah tua, ayah ibu kita, orang tua kita. Al-Quran memerintahkan jangan berkata ah. Jangan berkata ah, apalagi membentaknya. Dan katakan, bicara kepada mereka dengan bicara yang baik, yang mulia. Qul lahuma qawlan karima, bicara yang mulia, yang berakhlak, yang enak didengar. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Wakhfid lahuma, rendahkan. Wakhfid lahuma, di hadapan keduanya, minadzulli. Minadzulli itu artinya kehinaanmu. Jadi sekalipun Pak Camat anaknya, camatnya jangan dibawa ke depan orang tua. Itu maksudnya. Wakhfid lahuma janahadzulli. Kalau dia wali kota, jangan bawa wali kotanya ke depan orang tua. Kalau dia presiden, jangan bawa jabatannya di hadapan keduanya. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Karena didasari pada kasih sayang, pada rasa cinta. Ya, itu luar biasa ajaran Islam. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Ada ulama besar ketika mengadakan pengajian seperti ini, dia tahu di situ ada orang tuanya yang hadir. Maka tadinya dia berada pada posisi di atas, pada tempat tribun yang tinggi. Lalu kemudian dia lihat, dia harus turun. Ya, tidak boleh mengatasi. Ya, harus lebih di bawah, selangkah. Kalau begitu, bukan hanya suara yang direndahkan,
tapi juga badan. Jadi suara anak yang ideal itu tidak melampaui volume suara orang tua. Nah, itu luar biasanya agama Islam. Bagaimana mengajarkan kepada kita qaulan karima. Jadi selevel lebih di bawah, baik fisik, posisi maupun suara. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakan kepada keduanya dengan doa, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi selalu doakan, apakah itu hidup atau meninggal, apalagi meninggal. Jadi sebenarnya tidak ada bedanya dalam hal berdoa, apakah orang tua masih hidup ataupun sudah meninggal. Anak yang baik adalah anak yang selalu mendoakan, titip doanya setelah melaksanakan salat. Jadi idealnya doa Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu 5 kali dibaca. 5 kali dibaca. Ya. Itu idealnya. Kalau ada anak yang mendoakan orang tuanya atau membesuk orang tuanya atau mengunjungi orang tuanya sekali 1 tahun, nanti hari ibu, tanggal berapa itu hari ibu? Baru berapa hari yang lalu kan, tanggal 22 bulan 12. Nanti tanggal 22 bulan 12 itu bukan anak namanya, ya, anak meleperu. Ya. Makanya kalau mereka memperingati hari ibu, boleh jadi hari ibunya itu mengenang ibunya, mengingat ibunya, mendoakan ibunya, memperhatikan ibunya sekali 1 tahun. Tapi kalau kita dalam Islam 5 kali sehari, ya, 5 kali sehari mengenangnya, mengingatnya, dan senantiasa ya menjaganya. Nah, itulah yang diajarkan kita kepada umat manusia ini dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi ditanya, man ahaqqu bisuhbati, ya, man ahaqqu, siapa yang paling berhak, ya, untuk saya muliakan. Apa kata Rasulullah? Ummuka, ibumu. Thumma man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kedua ni roh. Thumma man, pada siapa lagi Rasulullah? Ummuka, ibumu. Thumma man, siapa lagi ya Rasulullah? Abaka, abuka, bapakmu. Jadi 3 kali disebutkan ibu, baru disebutkan ayah. Ada ulama mengatakan maka posisi ibu 3 derajat lebih tinggi daripada posisinya ayah. Ulama menjelaskan bahwa kenapa 3 derajat? Karena ada 3 yang dilakukan oleh ibu tidak dilakukan oleh ayah. Ibu yang mengandung, di mana-mana kita dibawa, beratnya janinnya 4 kilo 4 kilo dibawa kemana-mana selama 9 bulan. Coba kita beda 4 kilo, 2 kilo, jamin 4 kilo, 1 kilo mau kita bawa kelapa di mana-mana, ya, 1 biji mau kelapa kita bawa. Coba-coba itu, ya, tidak bisa. Yang bisa begitu ibu perempuan, ya. Itu yang pertama, yang tidak dilakukan oleh ayah. Yang kedua, kata ulama, ibu itu melahirkan,
Ayah hanya menunggu di luar merokok, kadang-kadang di warkop menunggu. Ya, nanti ada telepon, lahir mianata, baru pergi rumah sakit. Ya, tapi ibu di dalam yang memperjuangkan antara mati dengan hidup untuk bisa melahirkan anaknya. Itu yang kedua, yang tidak dilakukan oleh sang ayah. Apalagi yang ketiga, menyusui selama 2 tahun atau beberapa bulan. Nah, ini kegiatan yang dilakukan oleh ibu yang tidak dilakukan oleh ayah. Jadi seorang ibu mendapatkan posisi 3 derajat dibanding ayah karena memang jasa-jasanya yang luar biasa kepada putra-putrinya. Pernah suatu hari ada sahabat yang menggendong ibunya dari Yaman menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji sampai selesai. Ini perjalanan Yaman ke Mekah itu 2 hari 2 malam kalau naik onta. Ini digendong ini. Kalau naik pesawat 2 jam. Jadi kira-kira jaraknya antara Jakarta dengan Makassar. Ya, dia gendong ibunya pergi haji, keliling sampai selesai tawaf sa'i, lalu menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya berbakti kepada ibu saya. Kira-kira dosa-dosa saya bisa enggak diampuni dengan bakti saya itu? Apa kata Rasulullah? Setetes saja air susunya itu belum terbalas. Kau 2 hari gendong, ya, sampai selesai haji, hanya 1 tetes belum sebanding. Itu baru 1 tetes, belum yang lain-lain. Ya, belum yang lain-lain. Sampai berjenggot, berkumis masih dikasih makan. Ya. Karena itu inilah keistimewaannya perempuan, inilah keistimewaannya ibu. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi juga menyebutkan, kata Allah berfirman, Anar Rahim, saya ini Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wa khalaqtur rahim, saya yang menciptakan rahim. Wa syaqaqtu laha isman min ismi, saya meminjamkan nama saya itu kepada satu tempat rahim di mana manusia berada selama 9 bulan. Jadi rahim perempuan itu pinjaman dari nama Allah, makanya dinamakan rahim. Rahim itu nama Allah, diambil dari namanya Allah lalu dipinjamkan pada satu tempat di mana kita berada di tempat itu selama 9 bulan. Sehingga dari istilah itu lahir istilah silaturahim. Silaturahim artinya menjaga hubungan tali kasih. Maka orang yang menjaga hubungan silaturahim adalah orang yang sesungguhnya mengamalkan nilai-nilai dari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, yaitu rahim. Nah, inilah yang dimiliki oleh ibu. Ya. Jadi silaturahim artinya jalinan kasih sayang. Dari situlah kita
membangun hubungan. Maka Nabi mengatakan tahadu tahabu, kalau mau wujudkan jalinan kasih sayang, ibu yang bikin barongko kirim-kirim juga ke Pak Imam. Nah, Nabi perintahkan tahadu tahabu, saling menghadiahi agar muncul kasih sayang. Jadi kalau ada yang bisa hadiah-hadiah, itu sebagai bentuk jalinan silaturahim. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, perempuan atau seorang ibu ini punya peranan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan ibu, bahasa Arabnya ummun. Biasa kita bilang ummi, ya, ummi, ummun. Ya, ummun itu artinya sumber. Ya, sumber. Maksudnya sumber apa? Sumber ketenangan. Makanya kalau kita lihat biasa anak-anak kecil kalau menangis sudah dikasih permen, dikasih mainan, dikasih makanan, masih saja menangis. Nanti lihat ibunya baru berhenti menangis. Kenapa? Karena ibunya adalah sumber ketenangannya. Yang lain-lain itu kalau sudah ada ibunya di sampingnya, baru dia cari mainan. Itu anak yang belum ada virus-virus yang lain. Tapi kalau sudah ada virus HP, lebih utama itu HP daripada ibunya. Sudah ada virus. Tapi kalau masih lugu anak itu, belum terkontaminasi dengan yang lain-lain, ibunya itu nomor satu. Nah, dikasih permen, dikasih, ibunya dulu yang dilihat, cari. Nanti kalau sudah tahu ibunya ada di mana, baru cari mainan. Itulah artinya ummun, ibu, sumber kenikmatan untuk dipandang. Jadi anak yang memandang ibunya merasa tenang berada di dekat ibunya, itu artinya ummun. Dari kata ummun ini lahir istilah imam. Imam itu artinya pemimpin. Artinya menjadi pemimpin yang baik itu tergantung dari didikan seorang ibu. Menjadi generasi yang baik sangat ditentukan oleh seorang ibu. Jangan harap anak-anak kita bisa belajar dengan baik, beribadah dengan baik, berakhlak dengan baik, kalau dalam keluarganya itu tidak ada contoh. Dan contoh yang pertama dilihat anak itu ibu. Makanya Nabi riwayat mengatakan al-ummu madrasatul ula, al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama yang dilihat, yang dijadikan contoh dari anak. Kalau ada ibu, ayah sudah azan maghrib masih tinggal di luar duduk-duduk, maka pasti anaknya keliaran keluar kemana-mana. Ya, jangan harap anaknya mau salat maghrib kalau bapak ibunya itu masih di luar rumah ngobrol tidak jelas. Pasti anaknya juga. Andai misalnya ada anak, ya, orang tuanya salat maghrib misalnya, waktu maghrib orang tuanya masih keluyuran di luar, masih duduk-duduk merokok santai, masih ngerumpi ibunya di luar. Ya, kan biasa itu ada rumah, pokoknya di luar saja tinggal. Karena di dalam itu Tommy, kamarnya itu Tommy
itu Tommy dapurnya kodong, itu Tommy ruang tamunya, itu Tommy. Ya, makanya lebih banyak tinggal di luar misalnya. Waktu maghrib masih tinggal di luar. Biasanya anaknya juga keluyuran. Tapi kalau ada anak berbeda dengan orang tuanya, ini anak luar biasa namanya. Jadi anak-anak yang bersifat orang tua. Kalau anak-anak bersifat anak-anak itu biasa, Pak. Jadi kalau ada anak-anak lari-lari di masjid, jami marah karena biasa gitu. Anak-anak lari-lari. Kenapa itu lari-lari? Karena anak. Yang luar biasa itu anak-anak masih tua. Wih, anak-anak kecil tapi memperhatikan ceramah misalnya. Wah, itu luar biasa itu. Anak-anak. Wih, pokoknya matanya itu begini terus. Ya, anak-anak roh, baru kelas 1 SD tapi luar biasa. Wah, itu luar biasa namanya. Anak-anak yang bersifat orang tua. Ya, kalau orang tua bersifat orang tua, wajar itu. Ya, seperti kita ini, orang tua, ya memang sifatnya orang tua. Yang bahaya itu orang tua lari-lari di masjid. Ya, lari-lari orang tua. Wah, ini yang bahaya. Ya. Nah, ternyata orang tua, terutama ibu, itu adalah sumber utama dari pembinaan generasi. Yang saatnya nanti anak itu menjadi imam, menjadi pemimpin. Suksesnya seorang imam sangat ditentukan oleh keluarganya, terutama ibunya. Ya. Nah, dari situlah kemudian ada lagi istilah ummah. Jadi sudah 3 ini bentukan kata ini. Ummun itu ibu, imam itu pemimpin, ummah itu masyarakat. Maka masyarakat menjadi baik kalau keluarga itu baik. Tapi kalau keluarga itu tidak beres, maka masyarakat susah menjadi baik. Makanya kalau ada istilah jagaya nata, nah itu ditujukan kepada orang tua itu. Jagaya nata ditujukan kepada orang tua. Kalau semua rumah, semua ayah, semua ibu menjaga anaknya, anak tidur itu polisi, ya tidur itu Pak Camat, enak tidurnya Pak Camat, enak tidurnya Pak Lurah, tenang. Kenapa? Karena orang tua berfungsi. Ya, orang tua berfungsi di rumah. Yang masalah ini di masyarakat kita, orang tua tidak berfungsi. Akhirnya sibuk polisi di luar. Kenapa? Karena anaknya sendiri tidak bisa diurus. Jadi jangan mikir salahkan itu polisi, tidak bisa jaga keamanan. Banyaknya itu diurus satu kelurahan, banyaknya itu diurus satu kecamatan, banyaknya itu diurus satu kabupaten kota. Setiap masalah disalahkan lagi Pak Lurah, setiap lagi masalah disalahkan Pak Camat, setiap disalahkan oleh polisi, salahkan orang tuanya. Mana orang tuanya ini? 2 saja anaknya tidak bisa diurus, 1 anaknya tidak bisa diurus. Nah, inilah jadi peran ibu dalam menjaga, membina dan merawat anak menjadi anak yang berkualitas untuk menjadi pemimpin masa depan, agar tercipta satu masyarakat yang baik. Itu sangat ditentukan oleh faktor keluarga, terutama ibu. Maka ibu itu dinamakan dengan ummun. Ya, ummun. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa keberhasilan seseorang itu karena ada perempuan di belakangnya. Dan perempuan itu bisa jadi istrinya kah, atau yang paling utama adalah ibunya. Ya, ibunya. Makanya tergelincirnya satu atau seseorang itu juga karena perempuan di belakangnya.
Ya, mungkin karena istrinya kah atau karena ibunya. Makanya di dalam suratul Lahab, suratul Masad, Allah menyebutkan peran itu. Allah berfirman, tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Itu Abu Lahab nanti di neraka, di tabah-tabah. Tabbat yada abi lahab wa tabbah. Jadi tabah itu bahasa Arab. Tabah, di tabah-tabah matu Abu Lahab. Ya, ada tabah oti, tabah telok, tabah apa sih? Tabah-tabah. Nah, itu Abu Lahab nanti di tabah-tabah, digoreng-goreng di akhirat, di neraka. Siapa yang goreng-goreng? Yang sediakan api untuk digoreng-goreng di tabah-tabah itu wamra'atuhu, perempuannya. Ya, ini istrinya. Wamra'atuhu, istrinya. Hammalatal hatab, yang menyediakan kayu bakar. Kenapa? Karena istrinya pernah mensupport Abu Lahab dengan kalung emas yang dimilikinya. Istrinya Abu Lahab namanya Ummu Jamilah namanya lagi. Bilang sama Abu Lahab suaminya, ini kalung emas saya jual, uangnya kau pakai untuk menghalangi dan merusak dakwahnya Muhammad, kalau perlu orangnya, supaya tidak menyebar itu dakwahnya. Turunlah ini ayat, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Emasnya, kalung emasnya itu istrinya Abu Lahab nanti berubah menjadi kalung api di neraka. Jadi ini menunjukkan bahwa laki-laki itu sangat dipengaruhi oleh perempuan, dan perempuan itu yang paling berpengaruh adalah ibu. Ya, ibu punya peran besar dalam membina keluarga. Dan karena itu orang tua yang baik adalah orang tua yang merawat putra-putrinya, dan anak yang baik adalah anak yang senantiasa merawat dan berbakti kepada ayah ibunya. Tidak mesti harus menunggu hari ibu atau hari ayah, karena ada toh itu hari ayah. Hari apa itu kalau hari ayah? Ya, kalau kita buka di internet hari ayah, muncul itu. Ada toh itu hari suami. Ya, ada toh hari istri barangkali. Oh, tidak ada kayaknya hari suami, hari istri, tidak ada. Yang ada itu hari ayah, hari. Kenapa tidak ada hari suami? Karena hampir semua rata-rata orang kalau tidak cerai selalu sama suami istrinya kan. Ya, makanya tidak perlu ada hari suami, karena setiap hari ada. Nah, orang barat ini karena tidak pernah ketemu sama ayahnya, tidak pernah ketemu sama ibunya, dia kasih satu hari untuk. Jadi ayahnya seperti pahlawan, ibunya seperti pahlawan. Kenapa? Hari pahlawan itu nanti 17 Agustus baru kita mengenang. Mari kita mengenang pahlawan yang mendahului kita. Hening cipta dimulai. Satu kali di 1 tahun itu hening cipta. Jadi seperti pahlawan ibunya. Sayang itu kalau ada anak yang mengingat orang tuanya hanya 1 kali 1 tahun. Ya, itu luar biasa durhakanya. Nauzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala rasulillah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sayang Allah yang dibagi-bagi di muka bumi ini.
sekian miliar memanfaatkan rahmat itu, menikmati rahmat itu, sehingga anak menikmati kasih sayangnya orang tuanya, sekalipun ada orang tua yang membuang anaknya. Kasih